Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari nongkrong di warkop saat jam sekolah, 27 pelajar di kota Pasuruan terjaring razia. Hingga lempar batu kaca truk gandeng, 3 anak pang di kota Pasuruan ditangkap. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Perbuatan tak patut dilakukan oleh 27 pelajar di kota Pasuruan. Bukannya belajar di kelas, mereka malah nongkrong di warung kopi atau warkop. Ulah mereka pun kepergok Satpol PP Kota Pasuruan. Mereka pun digelandang ke Mako Satpol PP Kota Pasuruan untuk mendapatkan pembinaan. Kabid Keteraman dan Ketertiban atau Trantip Satpol PP Kota Pasuruan, Anwar Holing mengungkapkan para pelajar itu diamankan di 3 lokasi, yakni di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Tapaan, Kecamatan Bukul Kidul, Jalan Kiai Mansur, Kelurahan Sekar Gadung, Kecamatan Purworejo, dan wilayah Kerampiangan, Kecamatan Bukul Kidul, Kota Pasuruan. Sebanyak 27 pelajar diamankan, parahnya 5 diantaranya masih berstatus pelajar SMP, sementara 22 pelajar lainnya merupakan tingkat SMA. Mereka membolos dengan berbagai alasan, karena terlambat dan takut dihukum, tidak suka pelajaran, hingga bosan dengan suasana sekolah. Anwar mengatakan, puluhan pelajar ini diperingatkan secara persuasif. Pihaknya langsung memanggil pihak sekolah, dinas sosial atau dinsos, dan pihak orang tua, agar perbuatan ini tidak terulang lagi. Mereka langsung dipulangkan ke rumah masing-masing. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memantau kondisi terkini di lokasi terdampak banjir bandang di Kabupaten Pasuruan dan meminta pemerintah daerah setempat meningkatkan langkah mitigasi bencana. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan atau Lokpal BNPB Lilik Kurniawan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis menyampaikan kepada jajaran pemerintah daerah untuk melakukan langkah mitigasi. Salah satunya adalah dengan melakukan susur sungai oleh petugas berpengalaman. Mewakili Kepala BNPB Lejen TNI Suhadianto, dia melakukan kunjungan lokasi terdampak banjir bandang di Kabupaten Pasuruan pada Selasa 30 Januari. Pada kesempatan itu, Lili menyerahkan dana siap pakai BNPB sebesar Rp150 juta kepada PJ Bupati Pasuruan, Andrianto. Turut diserahkan pula bantuan logistik termasuk 200 paket sembako, 200 lembar matras dan selimut, serta 5 unit pompa untuk membersihkan rumah dari endapan lumpur. Dalam kunjungannya, Lili secara khusus meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD untuk terus bersiaga berbagai bentuk bencana saat musim hujan ini. Bantuan juga bisa diberikan oleh para pecinta alam atau individu lainnya jika melihat potensi banjir bandang, seperti aliran air yang terhalang material di pegunungan. Hal itu harus segera dilaporkan ke petugas terkait. Sebelumnya, banjir bandang melanda Kabupaten Pasuruan pada akhir pekan lalu, mengakibatkan jumlah akses jalan serta jembatan terputus akibat material yang terbawa oleh air. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Anak jalanan alias anak pung di kota Pasuruan bikin ulah. Mereka melempari truk gandeng dengan batu hingga kaca depan truk pecah. Buntutnya sejumlah anak pung berhasil ditangkap dan sempat dimasa warga. Aksi itu terjadi Rabu sore 31 Januari. Awalnya, sejumlah anak peng itu hendak gadol truk gandeng di Bangil. Mereka atas melempari batu ke truk gandeng yang disopiri Arja 32 tahun asal Probolinggo. Mendapati truknya dilempari batu, Arja tak tinggal diam. Ia mengejar pickup yang digandol para anak pung itu hingga kota Pasuruan. Sampai di Jalan Veteran, Kelurahan Kandang Sapi, Kecamatan Pangurjo, anak pung yang berjumlah 9 itu turun dari pickup. Saat turun, lagi-lagi mereka melempari truk dengan batu. Sampai 3 kali, lemparan itu mengenai kaca depan truk gandeng tersebut. Akibatnya, kaca depan truk Nopol D9354 YV itu pecah. Arsya dan keretanya pun tambah geram. Mereka lantas memarkir truknya di tepi Jalan Veteran, lalu mengambil kunci Inggris dan mengejar 9 remaja itu. Kejar-kejaran terjadi. 9 remaja itu lari ke Jalan Anjas Moro, Kelurahan Kandang Sapi. 3 anak pang lantas masuk ke Gang Anjas Moro 1, sementara 6 anak yang lain terus berjalan ke utara hingga Jalan Cemara, masuk Kelurahan Bukulor, Panggung Rejo. Arja sendiri mengejar masuk ke Gang Anjas Moro 1, di situ dia berhasil mengamankan 1 remaja. Warga sekitar yang melihat kejar-kejaran itu tanpa dikomando membantu Arja. Mereka mengejar 2 remaja yang lain. Sekitar 50 meter kemudian, 2 remaja lainnya ditangkap warga, tepat di dekat Musala Nurul Masjid. Warga yang geram bahkan sempat memukuli mereka. Arja pun menjelaskan awal mula kejar-kejaran itu. Menurutnya, sekitar 9 anak pang itu tiba-tiba menghentikan sebuah pickup hitam di tengah jalan di wilayah Bangil. Mereka hendak mengandolnya, pickup pun berhenti mendadak.
Arca yang melaju tepat di belakang pickup pun kaget karena kendaraan di depannya tiba-tiba berhenti, apalagi kondisi lalu lintas sedang padat saat itu. Dia tidak sempat mengerem sebab jarak dengan pickup sangat dekat. Arca lantas banting setir ke kanan untuk menghindari kecelakaan. Arah banting setir itu tepat mengarah ke 9 anak pang tersebut. Mereka pun mengira Arca hendak menabrak mereka. Dan saat itu juga para anak pang itu melempari batu ke arah truk gandeng Arca. Sementara itu, 3 anak yang tertangkap itu lantas diserahkan ke petugas kepolisian. Mereka sempat digelandang hingga ke depan SMKN 1 Kota Pasuruan, sehingga sempat menjadi tontonan para pelajar yang sedang pulang. Ketiga anak pang itu lantas dibawa ke Mapolresta Pasuruan, begitu juga sopir dan kertetnya. Mereka semua diperiksa di Mapolresta. Persekapas Pasuruan lolos ke babak semifinal Liga 3 Zona Jawa Timur setelah mengalahkan Pasuruan United dengan skor 2-0 di Stadion Untung Suropati, Kota Pasuruan, Kamis 1 Februari sore. Kemenangan ini juga membuat tim berjuluk Laskar Sakera Mania ini lolos ke Liga 3 Zona Nasional. Akan tetapi, sebelum masuk ke Zona Nasional, Persekapas akan berjuang merebutkan juara Liga 3 Zona Jatim. Manajer Persekapas Pasuruan, Andrianto mengaku bersyukur dengan hal ini. Ia mengaku tidak menyangka tim ini mampu mencapai prestasi sejauh ini. Ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang ikut mendukung selama ini. Andrianto berharap para pemainnya ini bisa konsisten bermain apik di laga semifinal. Ia ingin Persekapas bisa memenangkan laga semifinal dan masuk ke final. Tentu targetnya adalah bisa juara Liga 3 Zona Jawa Timur. Terpisah, pelatih Persekapas Subagit mengaku akan mencari pemain tambahan untuk menyambut laga semifinal. Menurut dia, penambahan pemain ini akan membuat tim ini semakin kuat. Dengan begitu, ia optimis tim ini bisa juara Liga 3 Zona Jatim. Royhan Toba, 18 tahun, nelayan asal Gading Rejo, Kota Pasuruan yang sempat hilang usai terjatuh dari kapal di perairan Nguling ditemukan. Ia ditemukan sudah meninggal di perairan Kapasan, Kecamatan Nguling, sekitar 100 meter dari lokasi terjatuh. Diduga ia terjatuh karena saat itu penyakit air yang dimilikinya kambuh di tengah laut. Tim gabungan dari Polairut, BPBD, dan Kamla TNI AL yang pertama kali menemukan sekitar pukul 8.30 pagi. Jenazah korban langsung dievakuasi dan dibawa ke kamar RSUD Sudarsono, Kota Pasuruan. Kasih Humas Polres Pasuruan Kota, Aibda Muhammad Junedi menyebut korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pakaian di tubuhnya masih lengkap, korban menggunakan kaos warna merah dan celana hitam. Diduga korban terjatuh karena penyakit yang dideritanya. Pengakuan dari keluarga korban, Royhan ini memiliki riwayat penyakit ayan. Kemungkinan sebelum terjatuh, ayahnya kambuh, sehingga ia tercebur ke dalam laut. Namun keluarga korban enggan untuk dilakukan visum. Mereka membuat surat pernyataan keberatan dengan dalih kematian korban karena murni kecelakaan. Diketahui, seorang nelayan asal Gading Rejo, Kota Pasuruan menghilang setelah terjatuh saat melaut. Nelayan yang diketahui bernama Royhan Toba, 18 tahun itu hilang saat menaiki kapal sumber laut untuk mencari ikan di perairan Kapasan, Nguling.